Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Herman Esos IMAG, dan yang saya banggakan teman-teman manajemen dakwah 1C. Perkenalkan, nama saya Zaki Pratama dengan NIM 12240300126. Saya dari kelas 1C Manajemen Dakwah. Baik, di sini saya akan memaparkan 4 materi. Materi yang pertama yaitu sejarah kedatangan Islam di Indonesia. Yang kedua, kondisi dan situasi politik kerajaan-kerajaan di Indonesia. Yang ketiga, munculnya pemukiman-pemukiman di kota pesisir. Yang keempat, yaitu yang terakhir, cara Islamisasi di Indonesia. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu sejarah kedatangan Islam di Indonesia. Melacak sejarah masuknya Islam ke Indonesia bukanlah urusan mudah. Tak banyak jejak yang bisa dilacak. Namun ada beberapa pertanyaan awal yang bisa diajukan untuk menelusuri kedatangan Islam di Indonesia. Beberapa pertanyaan itu adalah: dari mana Islam datang? Siapa yang membawanya? Dan kapan kedatangannya? Ada beberapa teori yang hingga kini masih sering dibahas, baik oleh sarjana-sarjana barat maupun kalangan intelektual Islam sendiri. Setidaknya ada beberapa teori yang menjelaskan kedatangan Islam ke timur, jauh termasuk ke Nusantara. Teori yang pertama yaitu disaung oleh Snouk Hurgronje yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia dari wilayah-wilayah di anak benua India. Tempat-tempat seperti Gujarat, Bengali, dan Malabar disebut sebagai asal masuknya Islam di Nusantara. Dalam El Arabi Atlas Indes Nederlandais, Snouk mengatakan teori tersebut didasarkan pada pengamatan tidak terlihatnya peran dan nilai-nilai Arab yang ada dalam Islam pada masa-masa awal, yakni pada abad ke-12 atau 13. Snouk juga mengatakan teorinya didukung dengan hubungan yang sudah terjalin lama antara wilayah Nusantara dengan daratan India. Selanjutnya yaitu teori yang kedua. Teori yang kedua yaitu teori Persia. Tanah Persia disebut-sebut sebagai tempat awal Islam datang di Nusantara. Teori ini berdasarkan kesamaan budaya yang dimiliki oleh beberapa kelompok masyarakat Islam dengan penduduk Persia. Misalnya saja tentang peringatan 10 Muharram yang dijadikan sebagai hari peringatan wafatnya Hasan dan Husain, cucu Rasulullah SAW. Selain itu, di beberapa tempat di Sumatera Barat ada pula tradisi tabut yang berarti keranda, juga untuk memperingati Hasan dan Husain. Ada pula pendukung lain dari teori ini, yakni beberapa serapan bahasa yang diyakini datang dari Iran. Misalnya Jabar dari Zabar, Jer dari Zer, dan beberapa yang lainnya. Teori ini meyakini Islam masuk ke wilayah Nusantara pada abad ke-13, dan wilayah pertama yang dijamah adalah Samudra Pasai. Kedua teori di atas mendatang kritikan yang cukup signifikan dari teori ketiga, yakni teori Arabia. Dalam teori ini disebutkan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia datang langsung dari Makkah atau Madinah.
Waktu kedatangannya pun bukan pada abad ke-12 atau 13, melainkan pada awal abad ke-7. Artinya, menurut teori ini, Islam masuk ke Indonesia pada awal abad Hijriah, bahkan pada masa Khulafaur Rasyidin memerintah. Islam sudah mulai ekspedisinya ke Nusantara ketika sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib memegang kendali sebagai Amirul Mukminin. Yang selanjutnya, materi yang kedua, yaitu kondisi dan situasi politik kerajaan-kerajaan di Indonesia. Lambat laun penduduk pribumi mulai memeluk Islam meskipun belum secara besar-besaran. Aceh, daerah paling barat dari Kepulauan Nusantara, adalah yang pertama sekali menerima agama Islam. Bahkan di Acehlah kerajaan Islam pertama di Indonesia berdiri, yakni Pasai. Berita dari Marco Polo menyebutkan bahwa pada saat persinggahannya di Pasai tahun 692 Hijriah atau 1292 Masehi, telah banyak orang Arab yang menyebarkan Islam. Begitu pula berita dari Ibnu Battuta, pengembara Muslim dari Maghribi, yang ketika singgah di Aceh tahun 746 Hijriah atau 1345 Masehi, menuliskan bahwa di Aceh telah tersebar mazhab Syafi'i. Adapun peninggalan tertua dari kaum muslimin yang ditemukan di Indonesia terdapat di Gresik, Jawa Timur, berupa komplek makam Islam, yang salah satu di antaranya adalah makam seorang muslimah bernama Fatimah binti Maimun. Pada makamnya tertulis angka tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi, yaitu pada zaman kerajaan Singasari. Diperkirakan makam-makam ini bukan dari penduduk asli, melainkan makam para pedagang Arab. Sampai dengan abad ke-8 Hijriah atau 14 Masehi, belum ada pengislaman penduduk pribumi Nusantara secara besar-besaran. Baru pada abad ke-9 Hijriah atau 14 Masehi, penduduk pribumi memeluk Islam secara massal. Para pakar sejarah berpendapat bahwa masuk Islamnya penduduk Nusantara secara besar-besaran pada abad tersebut disebabkan saat itu kaum muslimin sudah memiliki kekuatan politik yang berarti, yaitu ditandai dengan berdirinya beberapa kerajaan bercorak Islam seperti Kerajaan Aceh Darussalam, Malaka, Demak, Cirebon, serta Ternate. Para penguasa kerajaan-kerajaan ini berdarah campuran, keturunan raja-raja pribumi, pra-Islam dan para pendatang Arab. Pesatnya Islamisasi pada abad ke-14 dan 15 Masehi antara lain juga disebabkan oleh surutnya kekuatan dan pengaruh kerajaan-kerajaan Hindu atau Buddha di Nusantara seperti Majapahit, Sriwijaya, dan Sunda. Thomas Arnold dan The Preaching of Islam mengatakan bahwa kedatangan Islam bukanlah sebagai penakluk seperti halnya bangsa Portugis dan Spanyol. Islam datang ke Asia Tenggara dengan jalan damai, tidak dengan pedang, tidak dengan merebut kekuasaan politik. Islam masuk ke Nusantara dengan cara yang benar-benar menunjukkannya sebagai rahmatan lil alamin. Dengan masuknya Islam, penduduk pribumi Nusantara dan terbentuknya pemerintahan Islam di berbagai daerah kepulauan ini. Perdagangan dengan kaum muslimin dari pusat dunia Islam menjadi semakin erat. Orang Arab yang bermigrasi ke Nusantara juga semakin banyak, dan yang terbesar di antaranya adalah berasal dari Hadramaut, Yaman. Dalam Tarik Hadramaut, migrasi ini bahkan dikatakan sebagai yang terbesar sepanjang sejarah Hadramaut. Namun setelah bangsa-bangsa Eropa Nasrani berdatangan dan dengan rakusnya menguasai daerah demi daerah di Nusantara, hubungan dengan pusat dunia Islam seakan terputus, terutama pada abad ke-17 dan 18 Masehi. Penyebabnya, selain karena kaum muslimin Nusantara disibukkan oleh perlawanan menentang penjajahan,
Juga karena berbagai peraturan yang diciptakan oleh kaum kolonialis. Setiap kali para penjajah, terutama Belanda, menunjukkan kerajaan Islam di Nusantara, mereka pasti menyodorkan perjanjian yang isinya melarang kerajaan tersebut berhubungan dagang dengan dunia luar, kecuali melalui mereka. Maka terputuslah hubungan umat Islam Nusantara dengan umat Islam dari bangsa-bangsa lain. Baik, selanjutnya materi yang ketiga, yaitu munculnya pemukiman-pemukiman di kota pesisir. Sumber-sumber literatur Cina menyebutkan, menjelang seperempat abad ke-7, sudah berdiri perkampungan Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera. Di perkampungan-perkampungan ini diberitakan orang-orang Arab bermukim dan menikah dengan penduduk lokal dan membentuk komunitas-komunitas Muslim. Sekian tahun, kian bertambah duta-duta dari Timur Tengah yang datang ke wilayah Nusantara, seperti pada masa dinasti Umayyah. Ada sebanyak 17 duta Muslim yang datang ke Cina. Pada dinasti Abbasiyah dikirim 18 duta ke negeri Cina. Bahkan pada masa pertengahan abad ke-7 sudah berdiri beberapa perkampungan Muslim di Kanfu atau Kanton. Tentu saja, tak hanya ke negeri Cina, perjalanan dilakukan. Beberapa catatan menyebutkan duta-duta Muslim juga mengunjungi Zabaj atau Sribuza, atau yang lebih dikenal dengan Kerajaan Sriwijaya. Hal ini sangat bisa diterima karena zaman itu adalah masa-masa kemasan Kerajaan Sriwijaya. Tidak ada satu ekspedisi yang akan menuju ke Cina tanpa melewat terlebih dahulu ke Sriwijaya. Selain Sabaj atau Sribuza atau juga Sriwijaya disebut-sebut dengan dijamah oleh dakwah Islam. Daerah-daerah lain di Pulau Sumatera seperti Aceh dan Minangkabau menjadi lahan dakwah. Bahkan di Minangkabau ada tambo yang mengisahkan tentang alam Minangkabau yang tercipta dari Nur Muhammad. Ini adalah salah satu jejak Islam yang berakat sejak mula masuk ke Nusantara. Di saat-saat itulah Islam telah memainkan peran penting di ujung Pulau Sumatera. Kerajaan Samudra Pasai, Aceh menjadi kerajaan Islam pertama yang dikenal dalam sejarah. Selain di Pulau Sumatera, dakwah Islam juga dilakukan dalam waktu yang bersamaan di Pulau Jawa. Profesor Hamka dalam Sejarah Umat Islam mengungkapkan pada tahun 674 sampai 675 Masehi, duta dari orang-orang Taksih atau Arab untuk Cina yang tak lain adalah sahabat Rasulullah SAW sendiri, Muawiyah bin Abu Sofyan. Diam-diam meneruskan perjalanan hingga ke Pulau Jawa. Muawiyah yang juga pendiri daulat Bani Umayyah ini menyamar sebagai pedagang dan menyelidiki kondisi tanah Jawa kala itu. Ekspedisi ini mendatangi kerajaan Kalingga dan melakukan pengamatan. Maka bisa dibilang Islam merambah tanah Jawa pada abad awal perhitungan Hijriyah. Jika demikian, maka tak heran pula jika tanah Jawa menjadi kekuatan Islam yang cukup besar dengan kerajaan Giri, Demak, Pajang, Mataram, bahkan hingga Banten dan Cirebon. Proses dakwah yang panjang yang salah satunya dilakukan oleh Wali Songo atau 9 wali adalah rangkaian kerja sejak kegiatan observasi yang pernah dilakukan oleh sahabat Muawiyah bin Abu Sofyan. Peran Wali Songo dalam perjalanan kerajaan-kerajaan Islam di Jawa sangatlah tidak bisa dipisahkan. Jika boleh disebut, merekalah yang menyiapkan pondasi-pondasi yang kuat di mana akan dibangun pemerintah Islam yang berbentuk kerajaan. Kerajaan Islam di tanah Jawa yang paling terkenal memang adalah Kerajaan Demak. Namun, keberadaan Giri tak bisa dilepaskan dari sejarah kekuasaan Islam tanah Jawa. Sebelum Demak berdiri, Raden Paku yang berjuluk Sunan Giri atau yang nama aslinya Maulana Ainul Yakin telah membangun wilayah tersendiri di daerah Giri, Gresik, Jawa Timur. Wilayah ini dibangun menjadi sebuah kerajaan agama dan juga pusat kemerdekaan dakwah. Wilayah ini dibangun menjadi sebuah kerajaan agama dan juga pusat pengkaderan dakwah.
Wilayah ini dibangun menjadi sebuah kerajaan agama dan juga pusat pengkaderan dakwah. Dari wilayah Giri ini pula dihasilkan pendakwah-pendakwah yang kelak dikirim ke Nusa Tenggara dan wilayah timur Indonesia. Selanjutnya yang keempat yaitu materi yang terakhir tentang cara Islamisasi di Indonesia. Perjalanan dakwah awal Islam di Nusantara tak terbatas hanya di Sumatera atau Jawa saja. Hampir seluruh sudut kepulauan Indonesia telah tersentuh oleh indahnya konsep rahmatan lil alamin yang dibawa oleh Islam. Ada beberapa contoh Islamisasi di Kepulauan Nusantara, seperti yang pertama, Islamisasi di Kalimantan. Yang kedua, Islamisasi di Sulawesi. Yang ketiga, Islamisasi di Maluku. Yang keempat, Islamisasi di Papua. Yang kelima, Islamisasi di Nusa Tenggara. Baik, langsung saja ke Islamisasi yang pertama, yaitu Islamisasi di Kalimantan. Para ulama awal yang berdakwah di Sumatera dan Jawa melahirkan kader-kader dakwah yang terus-menerus mengalir. Islam masuk ke Kalimantan atau yang lebih dikenal dengan Borneo kala itu. Di pulau ini, ajaran Islam masuk dari dua pintu. Jalur yang pertama yang membawa Islam masuk ke tanah Borneo adalah jalur Malaka yang dikenal sebagai kerajaan Islam setelah Perlak dan Pasai. Jatuhnya Malaka ke tangan penjajah Portugis kian membuat dakwah semakin menyebar. Para mubalik dan komunitas Islam kebanyakan mendiami pesisir barat Kalimantan. Jalur lain yang digunakan menyebarkan dakwah Islam adalah para mubalik yang dikirim dari tanah Jawa. Ekspedisi dakwah ke Kalimantan ini menemui puncaknya saat kerajaan Demak berdiri. Demak mengirimkan banyak mubalik ke negeri ini. Perjalanan dakwah pula yang akhirnya melahirkan kerajaan Islam Banjar dengan ulama-ulama yang besar. Salah satunya adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Selanjutnya, Islamisasi Sulawesi. Ribuan pulau yang ada di Indonesia sejak lama telah menjalin hubungan dari pulau ke pulau, baik atas motivasi ekonomi maupun motivasi politik dan kepentingan kerajaan. Hubungan ini pula yang mengantar dakwah menembus dan merambah Celebes atau Sulawesi. Menurut catatan kompani dagang Portugis yang datang pada tahun 1540 saat datang ke Sulawesi. Di tanah ini sudah bisa ditemui pemukiman Muslim di beberapa daerah. Meski belum terlalu besar, namun jalan dakwah terus berlanjut hingga menyentuh raja-raja di kerajaan Goa dan beribu negeri di Makassar. Raja Goa pertama yang memeluk Islam adalah Sultan Alaiddin Al-Awal dan Perdana Menteri atau Wazir besarnya Karang Matopa pada tahun 1603. Sebelumnya, dakwah Islam telah sampai pula pada ayahanda Sultan Alaiddin yang bernama Tonigalo dari Sultan Ternate yang lebih dulu memeluk Islam. Namun Tonigalo khawatir jika ia memeluk Islam, ia merasa kerajaannya akan dibawa pengaruh kerajaan Ternate. Beberapa ulama kerajaan Goa di masa Sultan Alaiddin begitu terkenal karena pemahaman dan aktivitas dakwah mereka. Mereka adalah Khatib Tunggal, Datuk Geri Bandang, Datuk Patimang, dan Datuk Geri Tiro. Dapat diketahui dan dilacak dari nama para ulama di atas. Yang bergelar datuk-datuk adalah para ulama dan mubaligh asal Minangkabau yang menyebarkan Islam ke Makassar. Pusat-pusat dakwah yang dibangun oleh kerajaan Goa inilah yang melanjutkan perjalanan ke wilayah lain sampai ke kerajaan Bugis, Wajo Sopeng, Sidenreng, Tanete, Luwu, dan Palopo. Selanjutnya yang ketiga, Islamisasi Maluku. Kepulauan Maluku yang terkenal kaya dengan hasil bumi yang melimpah membuat wilayah ini sejak zaman antik dikenal dan dikunjungi para pedagang sentero dunia. Karena status itu pula, Islam lebih dulu mampir ke Maluku sebelum datang ke Makassar dan kepulauan-kepulauan lainnya. Kerajaan Ternate adalah kerajaan terbesar di kepulauan ini. Islam masuk ke wilayah ini sejak tahun 1440. Sehingga saat Portugis mengunjungi Ternate pada tahun 1512, Raja Ternate adalah seorang Muslim, yakni Bayang
ulah, yakni Bayangullah. Kerajaan lain yang juga menjadi representasi Islam di kepulauan ini adalah Kerajaan Tidore yang wilayah teritorialnya cukup luas meliputi sebagian wilayah Halmahera, pesisir barat Kepulauan Papua, dan sebagian Kepulauan Seram. Ada juga Kerajaan Bacan. Raja Bacan pertama yang memeluk Islam adalah Raja Zainul Abidin yang bersyahadat pada tahun 1521. Di tahun yang sama berdiri Pulau Kerajaan Jailolo yang juga dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Islam dalam pemerintahannya. Selanjutnya yang keempat yaitu Islamisasi Papua. Beberapa kerajaan di Kepulauan Maluku yang wilayah teritorialnya sampai di Pulau Papua menjadikan Islam masuk pula di Pulau Cendrawasih ini. Banyak kepala-kepala suku di wilayah Waigeo, Wisol, dan beberapa daerah lain yang di bawah administrasi pemerintahan Kerajaan Bacan. Pada periode ini pula berkat dakwah yang dilakukan Kerajaan Bacan, banyak kepala-kepala suku di Pulau Papua memeluk Islam. Namun dibanding wilayah lain, perkembangan Islam di Pulau Hitam ini bisa dibilang tak terlalu besar. Selanjutnya, Islamisasi Nusa Tenggara. Islam masuk ke wilayah Nusa Tenggara bisa dibilang sejak awal abad ke-16. Hubungan Sumbawa yang baik dengan Kerajaan Makassar membuat Islam turut berlayar pula ke Nusa Tenggara. Sampai kini, jejak Islam bisa dilacak dengan meneliti makam seorang mubalik asal Makassar yang terletak di kota Bima. Begitu juga dengan makam Sultan Bima yang pertama kali memeluk Islam. Bisa disebut seluruh penduduk Bima adalah para muslim sejak mula. Selain membawa, Islam juga masuk ke Lombok. Selain Sumbawa, Islam juga masuk ke Lombok. Orang-orang Bugis datang ke Lombok dari Sumbawa dan mengajarkan Islam di sana. Hingga kini, beberapa kata di suku-suku Lombok banyak kesamaannya dengan bahasa Bugis. Dengan data perjalanan Islam di atas, sesungguhnya bisa ditarik kesimpulannya bahwa Indonesia adalah negeri Islam, bahkan lebih jauh lagi jika dikaitkan dengan peran Islam di berbagai kerajaan tersebut di atas. Indonesia telah memiliki cikal bakal atau embrio untuk membangun dan menjadi sebuah negara Islam. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan, baik dari materi maupun cara penyampaian. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.